Puji Bapa Yahweh, Shalom semuanya. Selamat sore ya, menjelang malam. Kalau di timur sudah malam ya, di tengah juga saudara ya. Oke, puji Bapa Yahweh, saudara, saya percaya setiap kita ya yang hari-hari terakhir ini telah banyak menerima firman pewahyuan yang sungguh luar biasa saudara ya. Bukan karena kekuatan kepintaran kita, tetapi semua karena anugerah Elohim semata ya. Dan kemarin mungkin saudara juga mengikuti di live streaming pada hari Jumat, di mana saya juga berbicara tentang excellent spirit ya, roh yang luar biasa itu Tuhan curahkan bagi Daniel saudara dan teman-temannya ya, Sadrak, Mesak, Abednego itu saudara. Mereka semua mendapatkan roh yang tidak terbatas saudara, ketika mereka mengambil keputusan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Saya waktu itu menyampaikan tentang 10 hari bagaimana Daniel berkata kepada sida-sida raja diuji. Mereka hanya makan saudara sayur-sayuran dan juga hanya minum air, tidak minum anggur. Tapi anehnya selama 10 hari itu perawakan mereka lebih dahsyat daripada orang-orang yang makan santapan raja saudara. Nah waktu itu saya secara spontan waktu itu saya katakan ya, angka 10 itu kan berbicara adalah kesempurnaan saudara ya. Nah jadi selama 10 hari itu Daniel dan teman-temannya tidak menajiskan diri dengan santapan raja mereka saudara, tapi mereka mendapatkan roh yang sungguh luar biasa. Nah jadi hari ini saya masih berkaitan dengan apa yang disampaikan, karena Ruach HaKodes itu memberitahukan saudara perkara-perkara yang kayak seperti sambung menyambung begitu ya. Nah saya di ibadah kita pada malam hari ini saudara, ini kan saya kasih judul tentang memasuki tahun baru Ibrani saudara, 5784 Peidalet. Kalau yang lalu kita ada di 5783 sekarang ini. Nah itu akan kita akan masuk saudara, sebentar saya lihat catatannya dulu ya. Tanggal sebentar, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 6 ya, 6 Agustus saudara ya. Ya ini dia. Tanggal 16 September itu sebenarnya dari 15 ya, tapi itu perayaannya nanti 16 September itu jatuh hari Sabtu. Maka kita akan memasuki 5784 tahun baru Ibrani saudara. Peidalet. Dalet itu artinya pintu. Ajaib sekali ya. Jadi kita akan memasuki tahun baru Ibrani atau hari raya Rosh Hashanah. Ya, dan hari raya Rosh Hashanah yang menariknya begini saudara. Hari raya Rosh Hashanah itu adalah hari nanti pertobatan selama 10 hari. Sampai nanti di Yom Kippur yaitu hari raya pendamaian, maka orang Israel percaya waktu mereka bertobat sungguh-sungguh selama 10 hari itu, maka nama mereka itu akan dicatat di dalam kitab kehidupan. Itu makna daripada perayaan daripada Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu adalah hari peniupan serunai atau hari peniupan sangkakala. Nah, akan jatuh saudara di tanggal 16 September, masuk dari 15 malam gitu ya. Akan 16 September pada tahun ini. Dan kita semua saudara akan memasuki tahun 5784. Nah saudara perhatikan bahwa tahun Ibrani ini selalu mengandung makna. 5784 yang terakhir 4 itu berbicara Dalet. Dalet itu saudara adalah pintu. Nanti saya akan bahas lebih lanjut pada perayaan saudara. Tapi malam hari ini saya rindu untuk kita mempersiapkan diri apa saja yang Tuhan mau kita lakukan saudara ya, untuk memasuki
tahun baru 5784. Saudara, itu penggambarannya adalah pintu. Nah, lalu saudara, saya melihat satu ayat ya. Coba kita lihat terlebih dahulu. Di dalam Wahyu 3 ayat 8, saudara. Ini tentang pintu. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Kalau saudara punya ILT 3 ya, saudara kita baca sama-sama ILT 3. Wahyu 3 ayat 8, aku tahu perbuatan-perbuatanmu, lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Ini dahsyat, saudara. Jadi Tuhan lagi berbicara kepada kekuatan yang kecil, yaitu siapa? Kawanan kecil. Yang dikatakan mereka apa, saudara? Memelihara firman Elohim dan tidak menyangkal namanya. Ini dua hal yang penting. Tidak menyangkal nama yang kudus dan memelihara firman Elohim. Dan Tuhan katakan apa, saudara? Aku menempatkan di hadapanmu sebuah pintu. Pintu apakah itu, saudara? Ya, kita belum tahu ya. Makanya nanti mungkin kita akan masuk dalam puasa, saudara. Nanti saya akan infokan kepada saudara. Tapi kita mengerti lebih dahulu, Bapak Ibu, bahwa Dalet 5784 itu adalah berbicara pintu. Pintu apa, saudara? Ya, apa yang akan kita masuki di tahun yang baru, di tahun 5784 ini? Nah, kita pasti mungkin bertanya-tanya, tetapi setiap tahun Ibrani itu ada makna secara rohani. Maka sebelum memasuki 5784, saudara, Tuhan mau kita mempersiapkan diri. Amin. Karena apa yang akan terjadi di 5784 kita nggak pernah tahu, saudara. Tetapi Tuhan berkata, aku menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Jadi waktu tadi saya lagi persiapkan, saudara ya, sebenarnya saya bukan mau khotbah malam hari ini, saya pengen kita lebih banyak share. Tapi Tuhan taruh firman ini untuk mempersiapkan kita, karena saya baru teringat, ya ampun, ini sudah bulan Agustus, 15 September itu sudah Rosh Hashanah, perayaan, saudara, salah satu dari 7 hari raya orang Israel yang akan kita rayakan. Nah, firman ini datang, saudara, tentang pintu yang terbuka. Lalu waktu saya mempersiapkan, tiba-tiba ada suara berkata begini, ada satu portal, dimensi yang akan Tuhan buka bagi kita. Itu berbicara pintu. Apakah itu saya juga nggak tahu, saudara ya. Nanti kita akan masuk dalam doa puasa. Jadi untuk membuka pintu ini, saudara, portal ini, saya nggak tahu ini apa ya. Tuhan mau kita seperti Daniel dan teman-temannya yang 10 hari mereka itu tidak menajiskan dirinya, saudara, dengan santapan raja. Maka nanti di perayaan Rosh Hashanah itu kan 10 hari, saudara, mereka merendahkan diri. Sampai nanti pada perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian, maka mereka akan berpuasa di situ selama 25 jam. Seharian penuh. Dan kami sudah lakukan itu dari tahun ke tahun ya. Puji Bapak Yahweh, jika Tuhan menghendaki pada tahun 2023 ini kita bersama dengan kawanan kecil akan merayakan. Karena kemarin kita sudah rayakan, saudara, mulai dari Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, Pentakosta. Lalu sekarang kita memasuki musim panas kalau di Israel ya. Dan itu ditandai dengan nanti hari raya Rosh Hashanah. Dan di tahun ini 2023 maka kita akan masuk di tahun Ibrani 5784, di mana Tuhan menempatkan sebuah pintu bagi kita, saudara, orang-orang yang berpegang kepada firman dan tidak menyangkal namanya. Tuhan kasih pintu. Nah, ini pintu apa saya juga nggak tahu, saudara ya. Makanya kita harus berdoa supaya nanti pada waktu perayaan Rosh Hashanah Tuhan akan
memberitahu kepada saudara dan saya pintu portal apa yang akan Tuhan buka bagi kita yang tidak menyangkal namanya dan memelihara firman-Nya. Ya. Dan di situ dikatakan saudara, karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, jadi Tuhan lagi berbicara kepada satu golongan yang memiliki kekuatan yang kecil, bukan kekuatan yang besar. Jadi saya langsung tangkap ini seperti Tuhan lagi bicara kepada kawanan kecil. Benar gak saudara? Ya. Karena kita memelihara firman dan kita tidak menyangkal nama Tuhan, maka Tuhan akan buka sebuah pintu di hadapan saudara. Mungkin saudara berpikir, Tuhan pintu apa ya? Tapi yang saya tangkap secara roh saudara, bahwa pintu itu berbicara sesuatu yang mungkin mustahil bagi kita, itu akan terbuka ketika kita benar-benar saudara mau hidup di dalam kebenaran. Ketika kita mau mentaati sungguh-sungguh saudara, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Ini tinggal 1 bulan lebih ya. Kita akan masuk tahun yang baru saudara. Ya. Rosh Hashanah itu adalah salah satu dari 7 hari raya yang dikatakan hari raya peniupan sangkakala, di mana orang Israel percaya Mesias akan datang pada waktu hari raya peniupan sangkakala. Dan itu menandakan juga sangkakala yang terakhir, seperti yang ditulis di dalam Korintus dan juga di 1 Tesalonika pasal 4 itu. Nah saudara, ini tahun di mana kita harus berjaga-jaga. Tuhan akan buka portal, akan buka satu pintu kemustahilan mungkin di depan kita yang mungkin selama ini mungkin saudara tidak tahu itu apa, atau mungkin saudara sulit untuk membuka pintu itu. Tapi Tuhan mau kita taat, ya. Dan Tuhan mau di tahun sebelum kita masuki 5784, saudara ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Makanya nanti kita akan masuk di dalam doa puasa. Nanti saya akan sampaikan di akhir ya. Tapi kita lanjut dulu saudara. Mari lihat Markus 13 ayat 33 sampai 34. Markus pasal 13 ayat 33 sampai 34. Saya tidak pakai slide ya, karena memang ini secara spontan. Saudara, tadi Tuhan bicara, jadi saya langsung tuliskan ayatnya. Markus 13 ayat 33 sampai 34. Saya bacakan bagi saudara. Waspadalah, berjaga-jaga, dan berdoalah, sebab kamu tidak mengetahui kapan saatnya terjadi. Lalu dilanjutkan, sebagaimana seorang yang pergi jauh, ketika meninggalkan rumahnya dan ketika memberikan wewenang kepada para hambanya dan pekerjaan kepada masing-masing, dia memerintahkan juga kepada penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Nah ini saudara. Ternyata saudara di tahun 5784 bukan satu kebetulan itu Pei Dalet. Dalet itu adalah pintu. Dan Tuhan mau sebelum saudara memasuki masa di mana dia akan segera datang. Seperti penggambaran Markus 13 ayat 33 sampai 34. Saudara, kita harus seperti seorang yang dipercayakan oleh tuannya berdiri berjaga-jaga di depan pintu. Ketika saudara tuannya datang, maka sang penjaga pintu itu akan membukakan pintu bagi dia. Jadi saya teringat saudara di firman Elohim tentang pintu-pintu gerbang yang akan terbuka, berabad-abad yang akan dibuka. Itu pintu palang besi, sesuatu yang mustahil. Mungkin engkau berkata, ini perkara ini terlalu sukar buat saya. Saudara, dengar firman Tuhan malam hari ini. Tuhan akan bukakan pintu kemustahilan itu bagi kita. Kalau kita berjaga-jaga. Nah di sini Tuhan mau saudara kita seperti penjaga pintu gerbang yang menunggu daripada sang raja itu, Tuhan kita Adonai Yeshua HaMashiach, yang akan datang memasuki setiap pintu-pintu gerbang yang dikatakan di dalam kitab Mazmur ya, bahwa angkatlah pintu-pintu gerbang dan terangkatlah pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja Kemuliaan. Jadi Raja Kemuliaan, King of Glory, Yeshua HaMashiach, dia akan masuk melalui pintu. Jadi kita diberikan tugas saudara untuk berjaga di pintu gerbang
menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach. Tetapi sebelum kita berjaga, saudara, seperti Wahyu 3 tadi, Tuhan akan bukakan pintu itu terlebih dahulu, supaya kita dapat berdiri dan berjaga-jaga di pintu gerbang menantikan Tuhan kita itu datang. Amin. Saudara mau berjaga di pintu gerbang? Ya, seperti yang di Markus 13 tadi, saudara. Seorang pegawai, seorang pekerja yang setia, ketika tuannya pergi, saudara, dia harus berjaga-jaga di pintu. Karena kalau tuannya tiba-tiba datang, dia harus membukakan pintu dan menyediakan tuannya makanan. Jadi Tuhan mau sebelum kita masuk pintu Dalet ini, 5784, saudara harus berjaga-jaga. Amin. Karena kita tahu, saudara, waktu kedatangan Tuhan itu sudah sangat singkat. Pintu itu juga berbicara waktu tadi saya sedang merenungkan, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan begini. Pintu itu juga berbicara masa anugerah. Satu ketika pintu itu akan ditutup, saudara. Makanya kita yang kawanan kecil yang memelihara firman Elohim dan tidak menyangkal namanya, Tuhan bukakan pintu bagi kita, saudara, dan kita berjaga-jaga di pintu itu. Supaya ketika Yeshua HaMashiach datang, saudara dan saya didapati berjaga-jaga. Jadi kita ini dalam posisi standby, berjaga-jaga di pintu gerbang menantikan kedatangan Yeshua HaMashiach. Orang yang berjaga-jaga di pintu gerbang, saudara, itu adalah mereka yang selalu waspada. Amin. Itu namanya berjaga-jaga, saudara. Jadi kalau kita tahu waktu kedatangan Tuhan sudah singkat, Tuhan bukakan pintu bagi kita, dan Tuhan mau kita berjaga-jaga seperti, saudara, seorang pekerja yang menantikan tuannya kembali dari perjalanan yang jauh yang akan kembali. Itulah Yeshua HaMashiach. Dia akan datang, saudara. Nah, jadi Tuhan mau kita berjaga-jaga. Amin. Oke, lihat lagi, saudara. Lukas 13 ayat 24. Lukas pasal 13 ayat 24 dan ayat 25. Jadi Tuhan mau sebelum masuk Dalet kita harus berjaga-jaga. Karena bisa saja Adonai Yeshua HaMashiach akan segera datang, saudara. Ya, maka kita harus berjaga-jaga seperti seorang pekerja. Lalu kita lihat Lukas 13 ayat 24 sampai 25, saya baca buat saudara. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil. Nah ini, saudara. Ternyata Tuhan juga mengingatkan kita, kawanan kecil, malam hari ini, berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit. Jadi Dalet, pintu yang akan kita masuk ini adalah pintu yang sempit, Bapak Ibu. Dan dikatakan apa? Banyak orang akan berusaha masuk di sana, tapi mereka tidak akan berhasil. Berarti mudah atau enggak, saudara? Ya, tidak mudah. Makanya sebelum kita memasuki, saudara, 5784, Tuhan mau, saudara, kita berjuang memasuki pintu yang sempit, yang dimana banyak orang berusaha masuk tapi nggak bisa masuk ke sana, saudara. Lalu kita lanjut ya. Manakala tuan rumah telah bangun dan telah menutup pintu, maka kamu mulai berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, ya Tuhan, bukakanlah bagi kami. Namun sambil menjawab dia berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu, dari manakah kamu? Jadi Tuhan kasih pengertian begini. Saudara, pintu ini akan terbuka, tetapi tidak akan lama. Saudara harus segera masuk ke dalam pintu itu. Nah, ini satu pengertian yang saya mau sampaikan, saudara, ya, tentang hari raya Rosh Hashanah. Ini ada hubungan semua. Oke. Nah, Bapak Ibu, tahukah saudara
pengertian dari hari raya peniupan sangkakala Rosh Hashanah itu begini. Di zaman Israel, zaman dahulu, ketika hari raya peniupan sangkakala, yang luar biasanya hari ini saudara, itu jam saatnya nggak bisa kita tahu. Jadi walaupun dia sudah tahu nanti akan jatuh di sekitar 15 masuk 16 September, tetapi waktu jam masuk bulannya itu keluar saudara, itu nggak ada yang tahu, nggak seperti hari-hari raya lain mereka bisa lihat, bisa tentukan. Nah, jadi bagaimana cara supaya mereka merayakan hari raya Rosh Hashanah orang Israel? Kalau saya baca kisahnya ya begini, mereka akan menempatkan peniup sangkakala. Mereka akan menempatkan mereka, orang-orang yang akan niup sangkakala, untuk mengawasi bulan itu, saudara. Nah, waktu sudah jamnya, sudah menentukan bahwa itulah waktu di mana Rosh Hashanah atau hari raya peniupan sangkakala itu dimulai, maka saudara peniup sangkakala ini akan meniup sangkakala. Dan waktu waktu sangkakala dibunyikan, saudara perhatikan, ini penting sekali, saudara. Supaya kita memahami hari raya Rosh Hashanah ini, kita menjalani atau kita melakukannya dengan benar. Jadi waktu sangkakala, yang meniup sangkakala ini melihat bulannya sudah waktunya masuk di hari raya Rosh Hashanah, mereka akan tiup sangkakala. Lalu semua orang yang dengar sangkakala itu, saudara, mereka harus segera lari masuk ke bait suci. Kenapa? Karena di bait suci akan dibukakan pintunya hanya seketika. Barang siapa terlambat masuk, dia akan ada di luar selama perayaan. Sama nggak dengan ayat tadi yang kita baca, saudara? Sama. Itulah makna daripada perayaan Rosh Hashanah. Jadi waktu mereka tiup sangkakala bulan baru, maka mereka akan masuk di tahun yang baru, saudara. Dan pintu bait suci akan dibukanya nggak lama, sebentar. Jadi kalau ada orang di ladang yang sedang membajak sawah, membajak ladangnya, dia dengar bunyi sangkakala, dia harus lari cepat-cepat, dia harus tinggalkan pekerjaannya, dia harus lari masuk ke bait suci. Kenapa? Karena pintunya itu dibuka cuman sementara. Lalu ketika orang sudah masuk, maka pintu akan ditutup. Nah, yang tidak bisa masuk terlambat, mereka akan tunggu di luar sampai pada perayaan itu selesai. Jadi Tuhan kasih pengertian kepada saya, saudara, tentang hari raya Rosh Hashanah ini, bahwa Bapak Ibu, ini berbicara tentang pintu yang Tuhan akan buka bagi kita. Itu hanya seketika. Saudara harus bergegas masuk ke dalamnya sebelum pintu itu nanti akan ditutup. Dan pintu yang Tuhan mau kita masuk itu ternyata sempit, saudara. Dan tadi di firman kita sudah baca, banyak orang akan berusaha masuk, tapi mereka tidak akan mendapatinya. Ngeri sekali, saudara. Jadi kalau andai kata Tuhan segera datang, dan saudara, banyak orang tidak berjaga di pintu gerbang, mereka akan ketinggalan, Bapak Ibu. Mereka tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Ngeri sekali. Jadi di hari raya Rosh Hashanah itu, saudara, ketika peniup sangkakala melihat bulan baru jatuh dan mereka akan memasuki perayaan peniupan sangkakala, maka mereka akan tiup sangkakala di seluruh penjuru negeri. Dan ketika itu ditiup, maka setiap orang yang dengar bunyi sangkakala harus segera berlari ke bait suci, saudara. Mereka harus tinggalkan pekerjaan mereka, nggak boleh terlambat. Kenapa? Karena pintu bait suci itu dibuka hanya seketika. Lalu kalau orang terlambat, saudara, pintu akan ditutup. Mereka akan ada di luar selama perayaan. Jadi Pei Dalet, saudara. Ya, berbicara 5784 itu adalah pintu. Dan tadi saya sudah baca ayatnya. Yeshua HaMashiach berkata, engkau harus masuk dalam pintu yang sesak itu, di mana banyak orang akan berusaha masuk ke dalamnya, tetapi mereka nggak akan bisa. Tetapi tadi saya baca di awal Wahyu 3:8, Tuhan buka pintu itu bagi kita yang tidak menyangkal namanya dan memelihara firman-Nya. Jadi dua hal ini yang harus kita penting, saudara, ya. Sebelum memasuki perayaan Rosh Hashanah nanti jatuh 15 September, 16 September,
Saudara, mari pegang teguh firman Tuhan ini. Jangan pernah menyangkal namanya. Jangan pernah saudara kita mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Karena di Wahyu 3:8 ini Tuhan buka pintu itu hanya bagi kawanan kecil, kelompok yang kecil yang dikatakan kekuatannya tidak seberapa, saudara. Ya, lalu dilanjutkan dengan tadi ya di Markus 13. Kita tidak tahu, saudara, kapan Adonai Yesus masih akan datang. Makanya kita sebagai orang-orang yang dibukakan pintu oleh Tuhan, maka kita harus masuk ke dalam pintu itu, saudara perhatikan. Lalu ketika kita masuk ke dalamnya, maka saudara seperti dalam kisah Markus 13 tadi ayat 33 sampai 34, kita berjaga di pintu gerbang menantikan Tuhan kita datang. Jadi waktu dia datang nanti kita buka. Itulah makna daripada perayaan Rosh Hashanah. Dan yang lebih dahsyat lagi begini, perayaan Rosh Hashanah itu dikatakan begini, ada makna lain daripada perayaan Rosh Hashanah, pengertiannya begini, hari yang tidak diketahui oleh seorang pun. Aneh nggak, saudara? Rosh Hashanah atau perayaan hari raya peniupan sangkakala itu dikatakan perayaan di mana hari yang tidak diketahui oleh seorang pun. Ini mengingatkan saya tentang firman Tuhan bahwa hari itu kedatangan Yeshua Hamasiah tidak ada yang tahu. Hanya Bapa. Saudara jangan baca LAI itu lain, saudara ya. Dikatakan begini, anak pun tidak, malaikat tidak, lalu hanya Bapa yang tahu. Nanti saudara baca ayatnya, agak berbeda kalau versi LT3. Kalau saudara baca LAI, seolah-olah Yeshua Hamasiah nggak tahu waktunya. Padahal kalau kita belajar, Yahweh itu ehad. Kalau Yeshua itu adalah Yahweh, masa iya Yeshua nggak tahu waktu dia mau datang gitu? Ini kan pembalikan fakta, saudara. Maka ayat itu dipakai orang untuk apa? Oh enggak, kamu nggak tahu kok waktunya, jangan mengada-ngada begini, jangan begitu dan begini. Jangan kamu begini menetapkan atau begini. Saudara, itu banyak dipakai oleh orang. Padahal kalau kita belajar pola Ibrani tentang 7 hari raya, itu jelas hari raya Rosh Hashanah itu memang adalah hari yang tidak diketahui oleh siapapun. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi peringatannya itu lewat apa? Sangkakala, waktu sangkakala ditiup, saudara harus segera berlari masuk ke dalam bait suci. Nah, jadi Tuhan mau, saudara, sebelum kita masuk 5784, mari kita berjuang masuk dalam pintu itu. Karena Tuhan sudah jamin buka pintu di Wahyu 38. Saudara, kalau Tuhan buka pintu, nanti waktu kita akan berpuasa, lalu memasuki Rosh Hashanah, kalau portal itu terbuka, saudara, saya mau katakan, cepat berlari masuk ke dalam. Ya, saya nggak tahu sih itu apa, tapi kita akan masuk dalam doa puasa ya. Nanti di sebelum hari raya Rosh Hashanah, kalau saudara yang mengikuti mungkin dari hari Jumat, saya berbicara tentang Daniel. Daniel itu dipercayakan rahasia Elohim tentang akhir zaman. Dia berpuasa selama 21 hari. Maka saudara, Tuhan perlihatkan tentang akhir zaman. Nah, saya menangkap bahwa yang dimaksud dengan pintu ini juga berbicara tentang ada kaitannya dengan kedatangan Yeshua Hamasiah. Jadi kita harus masuk dalam puasa, saudara. Nanti saya akan umumkan di akhir. Masih ada waktu ya. Tapi kita akan persiapkan terlebih dahulu untuk sebelum memasuki perayaan ini. Lalu saudara, kita akan baca lagi Yohanes 10 ayat 9. Jadi Tuhan mau kita berjaga-jaga di pintu, saudara ya. Kalau pintu nanti Tuhan buka, saudara cepat masuk ke dalam sana, saudara, dan saudara harus berjaga-jaga di pintu itu. Pintu yang sesak itu. Saya percaya seperti ayat firman Tuhan, banyak orang akan berusaha masuk, banyak orang akan mencari tahu, banyak orang akan menyelidiki. Tapi ternyata pintu itu hanya dibuka bagi kekuatan yang kecil. Kawanan kecil. Berbahagialah saudara kalau saudara ada di kawanan kecil. Maksudnya kita bukan meninggikan diri. Ada banyak juga kawanan kecil di luar sana. Tapi maksudnya kawanan kecil itu sekelompok orang yang mau dididik, dimuridkan. Itu ya, seperti murid-murid Yeshua Hamasiah. Kalau diterapkan di kelompok banyak, ini agak sulit.
Tapi saya percaya di luar sana banyak kawanan kecil yang seperti kita, saudara ya. Nah, lihat Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Ini perkataan Yeshua HaMashiach. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan dia akan masuk dan akan keluar dan akan menemukan padang rumput. Nah, Yeshua berkata, akulah pintu, akulah dalet itu. Siapa pintunya? Yeshua HaMashiach. Bisa nggak orang masuk tanpa lewat Yeshua HaMashiach? Makanya saudara, kalau orang menolak namanya, Wahyu 3:8 dikatakan apa? Pintu tidak akan terbuka. Yang terbuka pintu itu karena mereka tidak menolak namanya. Coba lihat sekali lagi Wahyu 3:8. Karena saya lihat ada yang baru bergabung ya. Wahyu 3:8 saudara, aku tahu perbuatan-perbuatanmu, lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firmanku dan tidak menyangkal namaku. Jadi yang dibukakan pintu siapa saudara? Yang memelihara firman Elohim dan tidak menyangkal namaku, nama Yeshua HaMashiach. Sekarang saya tanya, kalau orang menyangkal Yahweh, menyangkal namanya, Bapa kita adalah Yahweh dan Yeshua HaMashiach, pintu terbuka enggak saudara? Kembali lagi ke Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Ini Yesus yang berkata, akulah pintu. Jadi kalau orang sudah sangkal Yeshua, kira-kira mau masuk di pintu bagaimana saudara? Sedangkan yang pintu itu adalah Yeshua HaMashiach. Makanya di luar sana, saudara, banyak orang yang menolak Yeshua HaMashiach. Mereka nggak akan bisa masuk dalam pintu seperti kisah yang tadi kita baca di Lukas 13. Dikatakan, saudara, ketika tuan rumah itu datang, dia tutup pintunya karena dia adalah pintu, ya kan? Yeshua. Lalu orang mengetuk di dalam dari luar, Tuhan, Tuhan, bukakan pintu bagi kami. Yeshua bilang apa, saudara? Siapa kamu? Baca lagi tadi Lukas 13. Kamu nggak mengenal aku sebagai pintu, bagaimana mungkin kamu mau masuk ke dalam? Nah, hati-hati, saudara. Saya juga berdoa bagi saudara-saudara yang di YouTube. Ya, mungkin hari ini engkau baru mengenal nama Yahweh, nama Yeshua. Tapi hari ini saya harus sampaikan bahwa Yahweh, Yeshua HaMashiach itu adalah pintu. Dan orang yang tidak menyangkal namanya yang akan dibukakan pintu, mereka akan masuk ke dalamnya. Kalau saudara menyangkal Yeshua HaMashiach sebagai pintu, saudara nggak akan pernah bisa masuk ke dalamnya. Ya, baca Lukas 13 ayat 24 sampai 25. Mereka akan tinggal di luar, saudara. Dan waktu mereka ketuk-ketuk, Tuhan, buka pintu, Tuhan. Tuannya katakan begini, kamu siapa? Aku tidak pernah kenal kamu. Di Matius 7 dikatakan, saudara, banyak orang berseru, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah mengenal kamu, enyah engkau pembuat kejahatan. Kenapa orang yang melakukan perkara rohani, tetapi Tuhan bilang pembuat kejahatan, saudara? Karena mereka menyangkal nama Tuhan yang adalah pintu itu. Makanya di perayaan 5784 Dalet ini, saudara, Pei Dalet, itu Tuhan mau kita, saudara, yang akan dibukakan pintu itu harus berjaga-jaga di pintu itu. Karena nggak semua orang akan dibukakan pintu, Bapak Ibu. Wahyu 3 ayat 8 tadi jelas, hanya kepada orang-orang yang memelihara firman Elohim dan tidak menyangkal namanya. Saya sedih, saudara, kadang-kadang kalau melihat orang yang menolak nama Yahweh, menolak Yeshua HaMashiach. Padahal Yeshua HaMashiach, Yahweh keselamatan itu adalah pintu. Sekarang kamu mau masuk lewat pintu mana, saudara? Kalau Yeshua HaMashiach adalah pintu, terus mau masuk lewat mana? Mau loncat? Setiap orang yang masuk melalui pintu, Yeshua HaMashiach katakan dia adalah dombaku. Betul? Kalau yang masuk tidak melalui pintu itu bukan domba. Siapa, saudara? Pencuri, Yohanes 10 ayat 10. Iblis adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Jadi kalau orang mau masuk kepada pintu yang dibukakan itu, dia harus percaya kepada Yeshua HaMashiach.
dia harus pelihara firman Elohim, dia harus jangan menyangkal baik bapa maupun anak. Itu kuncinya. Ya. Yesus katakan saudara, Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Nah, sebelum kita memasuki perayaan Rosasana, saudara, mari tanamkan di dalam hati kita bahwa Tuhan itu akan buka pintu bagi kita. Saya nggak tahu itu pintu apa ya. Nanti kita akan berdoa bersama-sama dalam doa puasa ya selama 21 hari. Dan nanti waktu pada perayaan Rosasana itu ya kita berdoa supaya Tuhan akan bukakan pintu-pintu apa itu yang akan Tuhan buka sebelum nanti kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach. Tadi saya sudah singgung tentang Mazmur. Raja kemuliaan akan datang, maka dikatakan terangkatlah pintu yang berabad-abad, pintu palang besi yang berabad-abad harus dibuka supaya King of Glory, Raja kemuliaan, Adonai Yeshua HaMashiach itu akan masuk melalui pintu-pintu itu. Selama ini mungkin pintu-pintu itu tertutup. Contoh saudara ya, pintu yang berabad-abad itu berbicara tradisi. Berapa banyak orang yang menolak Yeshua HaMashiach karena tradisi. Kenapa? Oh, kami sudah dari tradisi dari kecil. Kami harus merayakan jingle bells, jingle bells. Raja kemuliaan mau datang gimana, saudara? Kalau pintu tradisi itu belum terbuka, harus ada orang yang membuka. Artinya, saudara dan saya harus bayar harga untuk mendobrak itu. Saya waktu datang ke sini, saudara, saya dikatakan gila. Kamu mau dobrak itu di sini, kita sudah bertahun-tahun melakukan itu. Sudah ratusan tahun mungkin ya. Nah, Bapak Ibu, ini pintu palang besi yang harus kita dobrak. Yang pertama tadi tradisi, budaya, apalagi saudara yang mungkin kayak ya Manado ya, Batak. Waduh, itu budayanya kuat sekali saudara ya. Ambon juga itu kuat saudara ya. Belum lagi yang daerah-daerah lain saudara. Itu sangat kuat. Toraja juga kemarin Pak Martin juga katakan, waduh kuat sekali. Itu pintu-pintu yang berabad-abad yang harus diangkat saudara. Maka harus ada orang yang membuka. Kalau saudara dan saya nggak bertindak untuk keluar dari tradisi-tradisi itu dan memberitakan kebenaran bagi orang, kapan Yeshua HaMashiach akan masuk melalui pintu itu saudara? Nah, yang pertama itu yang pintu berabad-abad itu adalah tradisi. Yang kedua, doktrin. Ini susah saudara kalau sudah bicara doktrin. Karena, waduh, kalau sudah bicara doktrin, firman Tuhan pun bisa dilanggar saudara. Demi hanya karena kepentingan doktrin buatan manusia. Ini kadang-kadang miris saudara kalau kita memikirkan hal ini, betul? Makanya saya saudara sejak dari tahun 2020 itu kenapa saya keluar dari organisasi gereja gitu saudara. Karena waktu Tuhan berkata, kamulah gereja itu. Kalau kamu ada di dalam doktrin, ya, ajaran-ajaran manusia, kamu akan terikat di sana, tidak bisa melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya. Termasuk soal nama Tuhan. Kan banyak saudara gereja menolak nama Tuhan. Ya puji Bapak Yahweh, sudah ada 1-2 yang sudah berani hari-hari ini menyatakannya. Tapi rata-rata kan kebanyakan menolak. Kalaupun ada yang tahu masih malu-malu, sembunyi-sembunyi, masih campur-campur. Itu pintu-pintu yang berabad-abad, saudara. Ya, jadi Tuhan mau kita semua yang akan dibukakan pintu ya oleh Bapak Yahweh. Saudara, mari kita berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan tidak akan lama. Seperti makna daripada perayaan Rosasana. Waktu sangkakala ditiup, saudara segera berlari masuk ke bait suci. Dan saya percaya pintu ini akan terbuka, mungkin tidak akan lama. Pintu anugerah ini akan terbuka, tidak akan lama saudara. Lalu setelah itu akan ditutup. Jadi tugas kita untuk memberitakan tentang supaya orang-orang memelihara firman Elohim, melakukan yang Tuhan perintahkan, dan jangan menyangkal nama Tuhan, itu sangat singkat waktu kita. Jadi kita harus berlomba-lomba. Makanya kenapa saya berdoa menimbang yang tadinya kita di Zoom, terus di YouTube, karena Tuhan bicara saudara di hati saya, bahwa waktu kamu nggak akan lama lagi. Seperti nanti waktu sangkakala itu ditiup,
maka pintu bait suci itu akan dibuka hanya seketika lamanya. Lalu dia akan tertutup. Banyak orang di luar sana, saudara, yang belum mengenal Elohim, belum mengenal Bapa Yahweh, belum mengenal Yeshua HaMashiach, dan kebanyakan juga yang menolak, saudara. Jadi tugas kita untuk memberitakan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berjaga di pintu itu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang membuka pintu itu supaya Raja kemuliaan itu akan masuk, saudara. Oke, nah, saya baca tentang Daniel. Ini satu hal lagi yang paling penting, saudara ya. Di Daniel, kalau saudara lihat, setiap pergantian raja, kalau saudara baca, Daniel itu kan ada di 3 zaman raja. Nebukadnezar, Kores, Darius, itu 3 zaman raja, Daniel ada. Nah, setiap ada pergantian raja itu selalu Tuhan Yahweh itu berbicara kepada Daniel melalui malaikat Gabriel yang membawa pesan Tuhan melalui Gabriel. Tetapi saudara perhatikan ini baik-baik, ada hubungan dengan Rosh Hashanah juga. Waktu Gabriel sedang membawa pesan dari Elohim mengenai akhir zaman, saudara, malaikat Gabriel itu dihalangi oleh Prince of Persia, penguasa kerajaan Persia. Ini berbicara alam roh. Jadi kalau kita baca tingkatan alam roh itu kan ada penguasa, penghulu, ya roh-roh jahat, tapi yang penghulu itu yang tingkatnya, levelnya lebih tinggi. Nah, jadi waktu Daniel berpuasa 21 hari, saudara, Tuhan mau bukakan rahasia kepada dia tentang akhir zaman. Malaikat Gabriel datang membawa berita kepada Daniel, dihalangi oleh Prince of Persia. Siapa dia? Itu roh kegelapan yang ada di angkasa, yang menguasai, karena waktu itu kan kerajaan Persia, saudara. Media Persia itu sangat kuat. Jadi dia menghalangi malaikat Gabriel berperang, saudara. Akhirnya malaikat Mikael membantu dia, kalau saudara baca di kisah itu ya. Waktu malaikat Mikael membantu Gabriel, akhirnya Gabriel bisa turun dan dia berbicara kepada Daniel. Nah, saudara perhatikan ini. Setiap pergantian kerajaan itu selalu ada peperangan, betul? Dan yang menetapkan itu siapa? Bapa Yahweh. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Jadi, kalau saudara belajar kitab Wahyu 12, yang kemarin kita baca tentang kitab Wahyu 12 ya, 7 kepala daripada naga itu memang Tuhan yang tentukan mereka akan muncul. 7 siapa yang akan naik? Waktu Yohanes tulis 5 sudah jatuh, 1 masih ada, yaitu kerajaan Roma saat itu. 1 belum ada. Kalau dia ada, nanti dia hanya sesaat. Itulah kerajaan anti Hamashiach. Jadi setiap pergantian dari kepala 1 ke kepala 2 dan seterusnya sampai kepala yang ke-7 kerajaan anti Hamashiach, itu selalu terjadi peperangan, saudara. Saudara bisa tangkap ya. Makanya kenapa kita harus berdoa sebelum Rosh Hashanah? Karena pintu akan dibuka. Ini salah satu juga berbicara bisa terjadi pergantian kekuasaan, saudara. Kita belajar sudah di kerajaan keberapa? 6. Betul? Saya menangkap di alam roh begini. Ini pesan ini ngeri sebenarnya, saudara ya. Kenapa kita harus berdoa? Iblis berusaha untuk menghalangi pemberitaan firman supaya banyak orang yang nanti akan tinggal di luar. Jadi kita harus berdoa. Kenapa? Seperti halnya yang Daniel alami, itu Prince of Persia menghalangi dia, saudara. Malaikat Gabriel mau bawa berita, saudara, itu dihalang-halangi supaya tidak terbuka. Tapi waktu Daniel berpuasa, maka terjadi peperangan, dan saudara, lalu malaikat Gabriel datang membawa pesan Elohim dan menceritakan tentang akhir zaman. Nah, ini Bapak Ibu begini. Waktu nanti kita berpuasa sebelum memasuki Rosh Hashanah, saudara, kerajaan ke-6 ini kan sudah ada. Roma bahkan sudah berlalu. Yang sedang dinantikan itu apa? Kerajaan ke-7. Jadi bisa saja terjadi, saudara, waktunya ini di mana kerajaan ke-7 akan segera berdiri sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Karena Bapa yang mengangkat, Bapa yang menurunkan. Sekarang kalau dia sudah selesai masa kerajaan dari kepala ke-6 daripada binatang itu,
maka sekarang waktunya kepala ketujuh, yaitu anti-Hamasiyah, akan segera memerintah. Kalau Bapak Ibu yang mungkin masih bingung apa yang saya sampaikan, saudara lihat kembali video tentang Wahyu pasal 12, saya menjelaskan di sana semua. Jadi saudara, ada dua hal penting yang malam hari ini kita harus perhatikan. Yang pertama, saudara, tentang pintu. Kita harus berjaga di pintu itu, masuk ke dalam, berjaga-jaga ya. Yang kedua, saudara, ini adalah berbicara sebelum nanti 5784. Kemungkinan bisa terjadi, saudara, pergantian kekuasaan. Nah, raja ke-6 sudah jatuh. Waktu Yohanes menulis, raja ke-6 masih berkuasa. Dia bilang nanti ada satu raja lagi, tapi waktu dia nanti muncul, itu hanya seketika waktunya. Sekarang raja ke-6 sudah nggak ada, betul? Sudah nggak ada raja ke-6. Kira-kira menurut saudara bisa nggak Bapak Yahweh akan segera munculkan kerajaan ke-7 itu? Sangat bisa. Makanya pintu ini sangat penting, saudara. Ini portal untuk menuju dimensi yang baru. Ini adalah pintu di mana kita akan segera memasuki masa anti-Hamasiyah. Aduh, saya kalau lihat ini, saudara, saya kadang ada ngeri-ngeri sedapnya, saudara. Di satu sisi ngeri sih kalau mau lihat apa yang Tuhan sampaikan ya. Tapi di satu sisi juga ya sedap, saudara, karena itu kan sudah mau apa ya? Yesus akan datang, saudara ya. Jadi makanya saya katakan ngeri-ngeri sedap. Di satu sisi ngeri, ada ngerinya. Tapi juga sukacita bagi kita, karena kalau anti-Hamasiyah muncul, artinya waktunya sudah singkat. Kita akan segera dibawa. Kita akan segera di rapture, saudara. Ya, jadi kalau 5784 ini, saudara, berbicara pintu. Dan seperti yang juga saya jelaskan mengenai Daniel tadi ya, bahwa terjadi peralihan kekuasaan. Saudara, hati-hati. Kerajaan ke-6 sudah berlalu. Seperti yang dinubuatkan oleh Daniel dan Yohanes di Pulau Patmos. Saudara, kerajaan ke-7 akan segera muncul. Kenapa Tuhan suruh kita berjaga, saudara, di pintu? Karena saya merasa mungkin pintunya dibuka sedikit. Setelah itu akan ditutup, maka pemerintahan dari anti-Hamasiyah itu akan segera datang. Sampai di sini saudara bisa paham? Saudara baca kisah Daniel. Setiap raja yang Tuhan mau angkat, Tuhan mau turunkan, selalu Tuhan bicara sama Daniel. Nah, puji Bapak Yahweh, saudara. Tidak secara kebetulan. Ada yang ikut hari Jumat? Coba tolong angkat tangan. Atau yang sempat lihat rekamannya juga? Ada yang sudah, supaya nanti nyambung, saudara ini. Nanti kalau yang belum lihat, saudara lihat ya. Saudara, waktu Daniel dikasih excellent spirit, roh yang luar biasa, dia bisa memahami mimpi, dia bisa memahami keadaan zaman, betul? Nah, nanti kalau kita berpuasa Daniel, saudara, Tuhan janji kita akan dibukakan pintu kan, seperti Wahyu 3:8. Pintu itu berbicara mungkin akhir daripada masa di mana anugerah Elohim itu akan segera berakhir. Seperti saya terima beberapa pesan dari saudara-saudara yang pendoa syafaat yang berdoa, saudara. Mereka sempat WhatsApp ke saya dan mereka katakan, Pak, kami berdoa Tuhan kasih penglihatan tentang satu pintu yang terbuka, tapi pintunya tinggal sedikit lagi akan tertutup. Saya langsung bilang, yes, amin. Itulah Dalet. Sedikit waktu, saudara. Jadi mari kita berlomba-lomba ya. Kita akan masuk dalam pintu itu. Yeshua HaMashiach. Kita harus menuruti firman Elohim, jangan menyangkal namanya. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan ayatnya, mari berjaga-jaga Bapak Ibu. Amin. Oke. Karena kita ada perjamuan, jadi saya harus cepat, saudara ya. Oke. Satu hal sebelum nanti kita akan tutup dan masuk dalam perjamuan, saudara. Saya akan bacakan dulu satu ayat. Begini Bapak Ibu. Kemarin saya itu sempat ditanya oleh seseorang, Pak, saya mendengar kok katanya perjamuan itu sudah apa? Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang
Pokoknya macam-macam lah saudara ya. Ada yang juga bilang nggak boleh sering-sering. Nah saya waktu menerima itu saya berdoa saudara. Karena waktu itu Pastor David Jensen juga yang saudara kenal ya dari Malaysia itu. Saudara saya, dia sempat berkata juga tentang perjamuan kan. Lalu waktu saya berdoa, Tuhan tunjukkan satu ayat ini saudara ya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26, saya baca buat saudara 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku, sebab sesering kamu dapat makan roti dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai kapan? Sampai dia datang. Sesering Tuhan katakan. Jadi kalau ada orang mungkin hamba Tuhan yang berkata perjamuan itu tidak boleh sering-sering, lalu ada yang bilang sudah tidak boleh, saya rasa mungkin nggak sesuai dengan kebenaran saudara ya. Karena di firman ini ditulis lakukan sesering mungkin, karena itu adalah peringatan untuk kita memberitakan kematian Yeshua Masiah sampai dia datang saudara. Jadi ternyata perjamuan kudus itu penting untuk kita lakukan sebagai peringatan untuk kita memberitakan tentang kematian Tuhan sampai dia datang Bapak Ibu. Nah itu sebabnya kenapa di kawanan kecil kami melakukan perjamuan. Ya walaupun memang hanya sebulan sekali, saya nggak tahu mungkin ada saudara juga yang lakukan ya. Selain daripada yang kita tiap bulan, kalau saudara bisa lakukan sendiri, firman Tuhan katakan lakukan sesering mungkin. Ya, jadi nggak ada yang salah. Nah itu yang sebagai tambahan saja yang saya mau sampaikan. Karena ada beberapa saudara yang sempat sampaikan ke saya masalah ini. Jadi kita jangan sampai salah saudara ya. Karena akhirnya terdoktrin dengan ajaran yang seperti itu. Hanya kita merasa perjamuan kudus ini sesuatu yang mungkin tidak penting. Atau tidak boleh sering-sering. Padahal Tuhan yang suruh seperti itu. Kita beritakan kematian Tuhan sampai dia datang. Amin. Dan inilah sebelum memasuki 5784 Bapak Ibu, pintu akan dibuka, maka saudara dan saya harus berjaga-jaga. Haleluya. Saudara mau berjaga-jaga? Amin. Semuanya mau berjaga-jaga? Berjaga-jaga di pintu gerbang? Ya, karena Tuhan Yeshua HaMashiach akan datang Bapak Ibu. Kita harus masuk melalui pintu sesak itu. Siapa yang tidak masuk melalui Yeshua HaMashiach, dia akan tinggal di luar. Betul? Nah, jadi bagi kita yang sudah mengenal nama Yeshua HaMashiach dan Bapa Yahweh, jangan sekali-kali kita menyangkalnya, saudara ya. Supaya kita mendapatkan bagian ketika dia datang, dia mendapati saudara dan saya itu ada di dalam keadaan yang layak untuk dia bawa masuk dalam kerajaannya. Karena firman Elohim katakan banyak berusaha masuk. Kenapa mereka gagal? Karena mereka menolak Yeshua HaMashiach. Itu aja intinya. Kalau mereka tidak menolak Yeshua HaMashiach, mereka bisa masuk ke dalam. Tapi karena mereka tolak Yeshua HaMashiach, mereka tolak Yahweh, yang adalah pintu itu, akibatnya mereka nggak bisa masuk ke sana. Ibarat gini saudara, kalau saudara mau masuk di istana kepresidenan, saudara harus menerima bahwa Bapak Presiden Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Benar nggak saudara? Kalau saudara nggak pernah mengakui beliau sebagai presiden, mana mungkin saudara bisa masuk ke istana, saudara ya? Kalau saudara nggak pernah mengakui Yeshua HaMashiach dan Bapa Yahweh pemilik Samayim yang adalah pintu itu, bagaimana saudara akan masuk ke sana? Itu saudara ya. Nah, jadi sebelum kita memasuki perayaan Rosh Hashanah ya, yang akan jatuh di tanggal 15 September, memasuki 16 September, nanti saya akan jelaskan lebih detail saudara di perayaan Rosh Hashanah, karena memang kita kawanan kecil merayakan 7 hari raya. Kemarin sudah 4, ini yang 3. Jadi yang nanti yang kelima ini kita akan rayakan hari raya Rosh Hashanah. Nanti saya akan sampaikan detail pengumumannya ya. Dan saya akan tutup saudara untuk informasi kita puasa. Sebentar saya lihat dulu kalendernya saudara ya. Saya sudah catat. Rosh Hashanah itu jatuh di 15
memasuki 16 September 2023. Itu Jumat malam masuk ke Sabtu ya. Jadi kalau kita mau puasa Daniel 21 hari, maka dari 16 kita harus mulai dari 15 September ini, maka kita akan dapat saudara start puasanya itu ada di luar biasa ini. Bukannya dari Sabat, tutupnya Sabat saudara. 26 Agustus. 26 Agustus kita akan mulai saudara puasa Daniel selama 21 hari sampai tanggal 15 September, maka 16 September kita akan merayakan perayaan Rosh Hashanah. Nah, bagaimana puasa Daniel saudara? Puasa Daniel, nanti kalau ada yang kurang ngerti bisa kita diskusikan lagi di grup ya, karena kita akan tutup setelah ini baru kita diskusikan lagi. Puasa Daniel itu hanya makan seperti sayur-sayuran, tempe boleh saudara ya, tempe, tahu. Saudara tidak boleh makan daging-dagingan dan juga ikan. Memang total saudara itu hanya yang seperti sayur-sayuran. Pokoknya makanan-makanan enak itu nggak boleh saudara. Jadi hanya nasi, sayur, tempe, tahu, apalagi ya. Ya nanti kita diskusikan ya. Pokoknya yang berbau ikan, berbau daging, apa semua ayam itu nggak boleh saudara. Ya. Nah selama 21 hari itu kita berdoa saudara untuk pembukaan pintu itu, portal itu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi saudara di 5784 ini, tapi kita harus berjaga-jaga. Kalau ini adalah waktu pemindahan kekuasaan di mana kerajaan akan diberikan kepada kerajaan ketujuh, maka waktunya nggak akan lama saudara. Ya saudara semua yang sharing-sharing di grup itu saya aminkan semua. Kenapa? Saya tahu Tuhan inilah tandanya. Pintu itu sudah dibuka. Jadi saudara harus berlari masuk ke dalamnya.